Jadi dari arah punggungan itu gue dengar suara tuh kayak perempuan ya. Perempuan itu minta tolong. Bilang, tolong gitu. Terus gue buka gitu ya, gue tarik gitu, gue congkel, gue balikin. Di bajunya itu ada kayak tulisan nama ya di sini ya. Tahu namanya siapa? Tiba-tiba dia datang. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, di tiba-tiba kali ini gue kedatangan seorang pendaki lawas. Pendaki yang mendaki dari zaman dulu. Langsung aja Bang Epe. Siap Bang. Bang Epe. Apa kabar Bang Epe? Alhamdulillah baik ya. Oke, jadi Bang, kita langsung aja deh. Kita ini mau cerita-cerita soal pendakian nih Bang. Ya siap. Ya kan? Tapi tadi sebutannya bukan pendaki lawas ya. Apa tuh? Pendaki yang lebih dahulu. Oh, lebih dahulu lagi nih. Lebih enaknya seperti itu. Dari tahun berapa? 1700? Oh enggak, dari tahun ini Bang. Dari umur 15 tahun gua. Oh, oke Bang. Waktu itu lu cerita sedikit ya. Ya. Lu katanya pernah naik ke Gunung Lawu nih. Ya, gunung favorit. Gunung favorit ya? Iya. Di tahun berapa tuh? 99? Tahun 99 di tahun kedua gua tergabung di Mapala. Itu solo naik? Gue waktu itu berempat, tapi bukan teman-teman dari Mapala gitu, teman-teman dari jurusan. Oke. Karena waktu itu gue masih anggota muda lah. Itu berempat tuh. Itu berempat ya. Nah, katanya lu sempet nemu ini nih, tengkorak, bener? Gue nggak terlalu pasti ya, cuma yang gue lihat tangan aja sih Bang, karena gue nggak berani ya. Pertama kali ngelihat seperti itu, semua orang pasti kaget ya. Jadi gue cuma ngeliat tangannya aja, apa sih yang dibalut sama lumut-lumut segala macam gitu. Oke lah, kalau gitu kita nggak usah lama lagi deh Bang ya. Oke, siap. Kita langsung aja mulai ceritanya. Mode horor aktif. Nah Bang Epe, Iya Bang, siap. itu naik Gunung Lawu awalnya gimana dan via mana waktu itu Bang? Awalnya gue mau bikin apa ya, bukan perkumpulan tandingan ya. Jadi kan di kampus gue tuh ada Mapala ya, Mapala bukan jurusan ya. Jadi kan kalau misalnya di beberapa universitas kan biasa ada, setiap fakultas tuh ada Mapala gitu ya. Iya. Ternyata di kampus gue tuh cuma ada satu Mapala. Oke. Nah, sementara di jurusan gue tuh ternyata yang hobi pendakian tuh banyak gitu ya. Apalagi gue kenal salah satu temen ya. Namanya Indri. Jadi gue kenal dia itu waktu gue naik gunung pertama kali ke Gunung Slamet ya, di umur 15 tahun. Nah, gue ketemu perempuan yang sedang mangku bapaknya tuh jatuh di lereng Gunung Slamet. Terus berapa tahun kemudian begitu gue masuk kuliah, gue ketemu lagi dia nih. Gitu. Gue gak tahu skenario seperti apa, gue dipertemukan lagi begitu gue cerita tentang pengalaman favorit gue ya. Gue bertemu atau mengevakuasi itu salah satu pendaki yang jatuh di Gunung Slamet ya. Ternyata si perempuan itu dibilang itu gue, Gus, katanya. Akhirnya alhamdulillah gue ketemu lagi. Nah dari situlah kita terhubung sama teman-teman yang lain, pengen bikin ceritanya Mapala tandingan jurusan gitu ya. Oke. Terus gimana tuh? Akhirnya sepakat kita mau bikin historis ya, buat portofolio, buat ngajuin ke kampus. Yang walaupun akhirnya nanti ditolak juga gitu ya. Yang penting usaha dulu. Yang penting usaha. Nah, akhirnya singkat cerita kita janjian gunung yang paling landai ya, menurut teman-teman ya, menurut cerita dari para senior gitu ya. Paling landai, paling enak ditempuh, terus paling bagus, dan di sana ada Mbok Iem ya. Oke. Itu yang paling ini ya, warung tertinggi di puncak gunung ya. Itu dari 99 udah ada ya? Dari 99 udah ada, tapi nggak seramai yang hari ini ya. Jadi dulu kan cuma tanah gitu ya, tanah dalamnya itu cuma tungku doang dari kayu. Nah, Mbok Iem sendiri waktu itu, gitu. Nah dari situlah kita sepakat ngelakuin perjalanan ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Oke, Cemoro Kandang nih. Ya. Nah awalnya karena kita baru pertama kali, data informasinya juga nggak begitu jelas ya. Harusnya kita naik kereta itu jurusan Solo Balapan Bang. Tapi kita naiknya jurusan Jogja. Nggak nyambung kan? Tapi ya sudah gitu kan. Akhirnya dari Jogja kita naik bis terus lanjut ke Tawangmangu.
Nah karena base camp dari Cemoro Kandang ini kan di pinggir jalan ya. Jadi waktu itu cuma ada 2 jalur ya. Di tahun itu cuma ada 2 jalur. Cuma Cemoro Sewu di Jawa Timur dan Cemoro Kandang di Jawa Tengah. Dan itu dipisah oleh jembatan kan. Jadi berarti kalau misalnya temen di ujung seberang sana sama kita di ujung seberang sini udah, halo gue di Jawa Tengah, halo gue Jawa Timur gitu ya. Seneng banget gitu ya. Seneng parah. Nah akhirnya kita singkat cerita udah sampai di base camp Gunung Lawu itu sekitar jam 10-an ya. Jam 10-an kita registrasi terus sama teman-teman dari AGL ya. AGL itu anak Gunung Lawu. Terus di situ ya karena banyakan leha-lehanya karena ini bukan pendakian misi Bang. Kalau pendakian misi kita santai ya. Kalau bukan pendakian misi kita santai. Pendakian misi itu apa? Kayak gimana contohnya? Misi dalam buka jalur, penelusuran atau mungkin ngejar anggota tetap atau anggota kehormatan gitu ya. Emang tahu anggota kehormatan? Siapa tuh? Yang sudah mati di gunung gitu. Oke. Nah, gitu. Biasanya kalau teman-teman yang nggak tahu kan seneng banget ya. Gue pengen ngejar anggota kehormatan gitu. Nggak tahu udah mati. Gitu. Nah, karena kita leha-leha ya, terlalu santai, akhirnya kita tuh jalan sekitar jam 1 siang. Nah, lagi-lagi kebiasaan kita ya, emang dari awal safety prosedur kita ya. Kita biasa safety prosedur, jadi nggak khawatir gitu ya kalau temen jalan duluan atau temen jalan belakangan. Kebiasaannya kalau misalnya naik gunung itu kita pakai sistem plotting area, pos plotting area gitu ya. Itu apaan janjian di Mbok Yem, terserah lu mau bareng mau enggak, yang penting kita ketemu di Mbok Yem jam sekian. Oke. Nah, singkat cerita kita jalan dan emang dari dulu gua kebiasaan jalan paling belakang Bang. Sweeper ya. Terus udah gitu waktu itu kalau nggak salah bulan-bulan ini ya, bulan-bulan apa sih? Kalau final atau mid test kan biasanya di bulan-bulan September Oktober ya. Dan itu bukan musim pendakian yang bagus buat naik gunung. Naik gunung pendakian itu ada 2 musim ya. Ada musim kemarau, ada musim penghujan. Nah, kalau di September April biasanya kita disarankan ya untuk tidak mendaki gunung. Karena itu musim yang tidak bagus untuk melakukan pendakian ya. Tapi karena di Lawu itu nggak seperti sekarang ya, zaman-zaman waktu itu bebas gitu ya, nggak ada istilah gunung tutup atau apa gitu. Maksudnya bebas tuh gimana? Di musim-musim kalau Taman Nasional itu kan kalau di musim September April bisa tutup Bang. Oke. Kayak misalnya di Cermai kan sekarang udah jadi Taman Nasional ya. Jadi pendakian itu dibuka di musim di bulan April. April September baru gunung buka gitu. Nah di luar bulan itu ya tutup gitu ya. Nah di tahun itu tuh nggak ada istilah kayak gitu. Buka bebas, buka terus ya. Sepanjang lu punya mental, punya fisik oke, dan lu punya niat untuk mendaki gunung, bebas kapan aja. Oke. Nah kita naik itu di antara September ke November gitu kan. Karena ngejar di bulan Desember itu udah ulang tahun apalah ya. Gue ngejar di situ sebenarnya sih. Oke. Terus singkat cerita ya, tadi ya gue jalan paling belakang tuh. Kita udah dihantam sama kondensasi. Kondensasi itu apa? Kondensasi itu hujan yang turun secara tiba-tiba. Oke. Jadi kalau misalnya kan ada istilah kondensasi ringan dan kondensasi berat gitu ya. Kalau kondensasi berat berarti lu dihantam hujan dengan intensitas tinggi dan lu harus break. Nggak ada perjalanan selama hujan deras gitu kan. Ini karena ringan lanjut. Dan ini bukan misi-misi pendakian yang ekstrim yang lu pelatihan buka jalur gitu kan. Kalau misalnya pelatihan buka jalur lu tetap jalan. Oke. Ya, kalau ini misi biasa santai ya. Intinya kita mau ngejar historis buat portofolio kita untuk ngajuin ke jurusan bahwa kita mau bikin mapala jurusan. Oke. Di awal perjalanan kita udah dihantam tuh ya. Makanya gua agak tertinggal di belakang. Terus udah gitu karena gue ketinggalan ya, gue lihat teman-teman itu udah nggak ada, jarak pandang juga udah 2 meter, itu udah nggak kelihatan, udah kabut tebal ya. Nah gue mutusin buat muter tuh, buat motong jalur. Motong jalur. Jadi karakteristik di gunung Lawu via Cemoro Kandang itu berputar-putar itu, tapi ada jalur potong. Nah gue dari bawah itu udah motong terus segala macam. Nah sampai sekitar setengah 6 gue udah prepare nih, gue berhenti sebentar, terus gue keluarin center ya. Dulu kita nggak ada headlamp Bang,
masih center yang Center gede-gede yang gede gaban itu. itu yang gede. Yang baterainya tuh 3 biji itu yang gede-gede. Nah, gue udah prepare kayak gitu. Di potongan yang keberapa ya, gue lupa ya, masih di ketinggian 2600 lah. Dengan 2600 itu gue udah nggak ketemu jalur. Udah jalannya udah apa sih, jalan setapak kecil ya. Terus udah ranting-ranting segala macam. Jadi lu kalau mau nembusin gitu, lu harus ngelewatin apa sih, kayak duri-duri kait gitu. Udah gitu akar-akar tinggi-tinggi gitu ya. Nah, sampai sekitar 1,5 jam ya gue nggak nemu jalur. Gue break kan. Gue break, kondisi juga ada apa sih, batas gelap terang itu udah kelihatan ya. Dulu kita ada namanya serangga senja, Bang. Apa tuh maksudnya? Jadi kalau misalnya setiap apa sih di ufuk itu udah merah gitu ya. Abang pasti kalau pernah dengar yang bunyi gitu. Jadi bunyinya itu setiap jam 5 atau setengah 6. Nah, buat kami itu serangga itu menandakan bahwa kami itu harus berhenti, break untuk camp gitu. Oke. Kalau lanjut emang kenapa? Kita nggak ada istilah pergerakan malam. Oke. Kan kalau naik gunung malam lu kan berebut sama oksigen gitu kan. Bahasanya seperti itu. Lebih capek gitu ya. Nah, di Mapala itu kita diusahakan tidak ada pergerakan malam kecuali inkondisional di Gunung Semeru. Kalau di Semeru kan lu harus summit itu harus di bawah jam 8 pagi ya, karena gas beracun yang tertiup angin di atas jam 8 lu bisa kena gas beracun. Iya. Singkat cerita, karena gua tertinggal ya, terus gue memutuskan untuk break. Tiba-tiba senter gue itu nggak hidup ya. Gue sempat ganti baterai, sempat gue ketok-ketok gitu ya. Gue berpikir mungkin karena itu senter gue minjem ya, karena udah lawas juga. Jadi gue minjem security, Bang, security kampus tuh gue pinjem senternya di Mapala gitu ya. Di Mapala itu kita tuh masuk ke Mapala sebenarnya tujuannya untuk supaya minjem alat gratis gitu ya. Kebanyakan seperti minjemnya ke security lagi. Minjem security. Terus? Oke, jadi tiba-tiba mati ya. Gue berapa kali ganti baterai, emang udah karatan juga yang di ujung-ujung positif negatif itu ya. Nah, karena gue sebel gitu ya, nggak hidup-hidup, ditambah lagi hujan, dan gue udah panggil anak-anak kan, gue kiuk gitu kan, bahasa kita komunikasi lapangan gitu ya, kode ya. Itu nggak ada sautan. Nah, akhirnya gue mutusin untuk bikin lentera. Zaman kita itu nggak ada isi apa ya, nggak ada namanya lampu tenda ya. Buat penerangan di area camp itu biasa kita pakai lilin. Oke. Nah, akhirnya gue bikin ya, kita diajarin juga kan, apa sih, dulu nggak ada namanya baskrep ya, adanya namanya survival ya, teknik survival. Jadi lu keluarin botol air mineral, dipotong gitu ya, terus bawahnya itu dibolongin, terus lilin taruh di bawah gitu kan. Terus botol itu ditutup gitu di atasnya. Jadi ada udara keluar. Jadi lilin tuh nggak akan mati, dan lu tinggal kasih tali rapia atau apa, terus lu jadiin lentera gitu buat jalan. Nah, gue pakai itu. Nah, di tengah jalur yang nggak kelihatan ya, gue udah mikir bukan tersesat ya, karena jalur itu masih kelihatan tapi kecil dan rapat gitu ya. Ya gue tetap berpikir bahwa ini adalah jalur potong lintasan dari jalur di Cemoro Kandang menuju pos 5. Terus gue bawa altimeter manual. Nah, itu ketinggian 2600 ya kurang lebih ya. Nah, pas gue jalan itu tiba-tiba kabut turun ya, terus hujan. Ini nih yang gue nggak pernah lupa ceritain ya. Jadi kalau misalnya gue cerita sama teman-teman gitu ya, salah satu pengalaman gue yang akhirnya dari sini ngerubah paradigma gue untuk melakukan pendakian ya. Gue termasuk orang yang nggak percaya atau suka ngeyel atau apa gitu ya, yang terlalu berpikir logika atau positif ya. Jadi kalau misalnya ada suatu kayak misalnya gue ngelihat akar itu kayak ular gitu ya. Terus gue ngelihat pohon itu goyang-goyang itu kayak pocong gitu ya. Itu gue anggap itu gue halusinasi atau serangan hipotermia ringan gitu ya. Yang kalau oksigen nggak naik ke otak, tiba-tiba lu ngeliat sesuatu itu seperti gambaran apa yang ada di kepala lu yang seram-seram gitu kan. Padahal itu akar. Karena gue ngalamin berapa kali seperti itu kan. Apalagi kalau misalnya pohon goyang-goyang ya, pohon goyang-goyang kan kalau kita pikir itu ditarik kuntilanak atau apa gitu kan. Padahal itu ada proses fotosintesis tumbuhan mencari cahaya bulan atau cahaya matahari gitu. Makanya dia goyang-goyang, di antara pohon-pohon yang lain diam, dia bergoyang-goyang sendiri. Oke, pernah tuh gue lihat kayak gitu tuh. Ya. Nah, itu bukan makhluk astral ya. Itu kita diajarin di kelas 3 SD atau itu biologi diajarin di situ ya. Nah, gue berapa kali ngeliat kayak gitu, jadi agak parno juga kan. Akhirnya gue ngerasa buset nih, gue ngeliat
kagetan gitu bang, ngeliat apa akar, astagfirullah gitu. Ngeliat apa sih, ngeliat pohon, uset deh gue bilang. Jadi udah halusinasinya udah lumayan inilah gitu. Akhirnya gue mutusin untuk break sejenak ya, gue ngopi dulu sebentar. Terus nggak lama kayak apa ya, kayak ada suara ya, datang dan pergi tuh ya, kayak di apa, kayak ketiup angin ya. Jadi dari arah punggungan itu gue dengar suara tuh kayak perempuan ya. Perempuan itu minta tolong, bilang tolong gitu. Terus awalnya masih nggak ngeh karena tadi gue bilang, wah gue halusinasi nih, atau mungkin angin atau apa gitu kan. Ibaratnya kalau kita naik ke gunung, suara azan atau suara mobil kan kadang-kadang kedengeran dari puncak gunung ya. Nah gue berpikir seperti itu gitu, suara-suara yang terbawa angin dari bawah, tapi kok minta tolong. Ditambah lagi kondisi gue tertinggal dan mungkin keletihan juga kan. Jadi sempat berpikir halusinasi, tapi gue tetap positif ya. Nah gue jalan ke arah suara itu ya, gue beraniin diri. Tiba-tiba suaranya hilang, terus tiba-tiba datang lagi kan. Akhirnya penasaran, gue taruh carrier terus gue jalan ke arah punggungan yang gue denger ya. Jadi ada suara sayap-sayap gitu. Jadi di lintasannya begini ya. Di satu lintasan tuh ada punggungan yang ke arah apa ya? Ke arah pos 5 tapi masih rapet. Nah, pas gue samperin itu, karena gue pakai lentera agak sulit bang. Jadi kadang-kadang gue jatuh gitu kan, kadang mati sendiri gitu kan, terus gue nyalain lagi. Suaranya makin kenceng, tolong gitu. Dan akhirnya gue pastiin ini orang ini pasti nggak mungkin yang lain-lain ya. Ini apa, perempuan ini? Ya suara perempuan. Nah, itu gue pastiin, gue deketin, bener aja gitu kan. Gue lihat itu di lereng itu ada cewek ya, ada cewek itu pegangan akar, itu gelantungan di punggungan, kedalaman itu sampai sekitar 30 meter lah. Oh ini yang teriak-teriak nih? Iya. Akhirnya spontan ya, jiwa heroik gue muncul gitu ya. Akhirnya gue tolong lah dia kan, gue angkat. Sini codet-codet ya, jadi codet-codet, bajunya sobek-sobek, terus dia menggigil saking. Akhirnya buru-buru gue bawa lah ke tempat yang lebih landai kan. Nah akhirnya gue nemu tempat satu ya yang agak bagus nih buat istirahat ya. Akhirnya gue suruh dia istirahat di situ. Sementara gue masih berpikir nih, masih nggak ketemu jalur ya. Gue masih cari-cari jalan. Ngelihat kondisinya yang kacau ya. Jadi mata celong, terus barat-barat segala macam, terus dia menggigil juga. Akhirnya gue mutusin untuk bikin camp sementara ya. Karena gue bawa flashlight. Di satu tempat di dekat lereng itu gue agak turun ke bawah ya, gue ingat banget itu tempat itu. Tuh gue bikin flashlight, di situ gue pastiin tempat bisa untuk 2 orang. Nah udah gue secure ya di dalam, terus gue obatin sambil gue ajak ngobrol ya. Sementara dia masih dingin gitu, itu gue tanya sama dia kan, biasa ya, jiwa buaya gitu ya. Jiwa heroik ya. Ya maksudnya cakep bang, hitam manis ya. Hitam manis, terus kayak logat Jawa Solo gitu kan. Kayak pribumi banget deh. Nah gue tanya, lu kenapa gitu. Terus awalnya dia nggak ngomong, terus akhirnya gue buka PDL gue ya, gue selimutin gitu. Terus gue masakin teh anget. Nah gak lama dia cerita, katanya dia tuh tiba-tiba hujan besar, terus dia tertinggal di rombongan, terus nggak tahu kenapa kayak nggak ketemu jalur, terus prosok dia pegang akar, terus dia ngelihat ada jejak kaki, terus dia pikir itu pendaki. Akhirnya dia teriak-teriak minta tolong. Nah disitulah dia ketemu gue gitu loh. Satu temen yang dekatnya dia itu yang harusnya cover dia ternyata lost gitu ya. Pas gue tanya ya, namanya Rizka, dia kuliah di Malang ya. Terus gue tanya, lu masih ada baju nggak gitu? Carrier lu, tas lu kemana gitu?
Dia bilang tadi terakhir begitu terprosok itu nggak jauh jatuh gitu kan. Nah dia minta diambilin karena di situ ada beberapa pakaian dia juga yang mungkin masih bisa dipakai gitu sama logistik kan. Akhirnya gue balik lagi ke tempat itu. Tuh gue nyusurin ke bawah, banyak barang cecerannya dari dia ya. Jadi gue lihat emang tasnya tuh udah jauh banget ya, udah gantung di akar ya, udah nggak kejangkau lah. Tapi ada satu satu tas kecil yang masih bisa diselamatin ya. Barang tuh pada kececer gitu. Nah, itu gue ambil. Gue balik lagi ke situ, gue bilang sama dia cuma ini yang bisa gue ambil. Oh ya udah. Akhirnya gue tanya lagi kan. Di malam itu agak hangat ya suasananya. Jadi dia juga orangnya juga kayak low profile gitu kan. Dia cerita dia awalnya sama teman-temannya itu izin sama nyokapnya itu ada acara kampus buat namanya kayak jurusan gitu, kayak bikin laporan KKN, tapi bukan KKN. Jadi kayak ada tugas keluar gitu ya. Dia bilangnya begitu, dan teman-temannya itu sama, teman-temannya itu juga menyarankan bilangnya gitu. Jadi dia cerita dia tuh dua bersaudara. Dia berdua dua saudara, kakaknya tuh namanya Ratih ya. Kuliah itu dia dibiayain sama nyokapnya bang. Terus nyokapnya udah kerja, udah banting tulang ya untuk supaya untuk ngulain dia gitu ya. Nah dia tuh ngerasa bersalah di situ, karena dia izin sama nyokapnya itu tugas kuliah gitu, tapi bukan naik gunung. Sementara ternyata dia naik gunung kan, tiba-tiba dia ngalamin satu kondisi trouble ya, di sampai masuk ke jurang. Dia ngerasa itu imbas dari dia yang tidak cerita sama nyokapnya. Terus nggak jujur gitu ya. Sempat ya, ini yang gue inget ya, sempat dia tanya sama gue, bang, ntar kalau gue pulang gimana ya, gue harus ngomong apa sama nyokap gue, soalnya luka-luka gue udah kayak gini, pasti nyokap gue ngeliat gitu ya. Terus pasti dia akan tanya, kenapa lu bisa seperti ini. Akhirnya gue keinget dulu waktu gue masih SD ya. Gue punya rapot merah bang, sempat gue merah ya. Terus di rapot itu kan kalau misalnya lu mau balikin lu harus tantangan sama bokap, orang tua ya. Begitu tantangan bokap ngeliat pasti lu abis kan. Ngapa merah semua? Kenapa merah semua gitu? Lu banyak main segala macem. Nah gue setting, gue minta tanda tangan itu abis sholat subuh bang. Abis sholat subuh begitu bokap lagi ngantuk-ngantuknya kan, atau mungkin lagi abis itu, terus gue sodorin kan, pak nih tantangan pak. Tiba-tiba dia nggak cek kan, tiba-tiba begini aja, masih ngantuk ya, masih ngantuk segala macam. Akhirnya balikin ke gua. Nah gue ceritain kayak gitu sama dia, gimana kalau misalnya lu minta maaf nggak ngomong, kalau ngomong lu pasti abis sama nyokap lu gitu, dan sedih juga dia ngeliat lu seperti ini. Jadi mendingan lu tulis surat ya, suratnya lu taruh di pas nyokap lu mau sholat subuh gitu kan, atau mau berangkat ke masjid, atau bokap mau berangkat ke masjid ya. Akhirnya udah, dia bilang ya udah bang, tapi gimana kata-katanya? Ya udah, gue yang tulisin aja, gue bilang gitu sama dia. Nah, setiap pendakian itu gue selalu bawa alat tulis bang. Itu pasti di Mapala seperti itu ya, buat kita database kita ya. Kalau dulu kan dokumentasi kan nggak gitu kayak sekarang ya. Jadi setiap perjalanan tuh kita tulis jam berapa, di mana gitu kan. Nah, gue bawa buku kecil ya, notebook ya. Itu gue ambil dari tas. Terus gue bilang sama dia, lu mau ngomong apa gitu ya? Ya intinya sih gue mau minta maaf ya. Ya udah gue dikte aja. Nah, itu surat gue tulis. Biasa lu dipanggil di rumah apa? Aku tanya. Kalau aku dipanggil di rumah biasa Ica, dia bilang. Ya udah. Gue beberapa bait gue tulis ya. Terakhir itu biasa bait-bait terakhir ya, maafkan Ica gue. Terus lu biasa manggil nyokap apa? Biar nggak salah di gue gitu kan. Aku biasa manggil bunda. Ya udah, akhirnya gue tulis di bait-bait akhir yang gue inget ya. Maaf bunda, Ica nggak izin untuk melakukan pendakian sama teman-teman gitu ya. Maafkan Ica bunda, berapa kali gitu kan gue tulis. Ya udah, akhirnya gue gulung-gulung, gue taruh di kantong dia.
Jadi dia masih pakai PDL ya, masih pakai PDL warna biru dongker. Dia nambahin. Saking kita udah deketnya, dia bilang, "Bang, nanti kalau misalnya kita udah ketemu teman-teman ya, kita udah turun, nanti teman-teman abang sama abang sempetin main ke rumah aku, daerah Malang," gitu. Dia cerita dia anaknya siapa gitu kan, bapaknya siapa, terkenal juga di kampung itu kan. Kalau misalnya ke rumah cari aja bapak ini. Terus nanti semua orang pada tahu kok, kata dia. Oh ya udah, ntar gue sempetin deh. Gue niatnya emang setelah turun gunung itu ya, gue sempat berpikir kita jadian gitu ya. Emang cakep banget itu ya. Tadi gue bilang ya, pribumi manis banget gitu. Udah gue obatin ya, udah gue masakin sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 10 ya. Dia udah gue selimutin. Jadi malam itu kayak panjang banget ya Bang ya. Gue nggak tidur ya, gue jagain dia. Kita kan bikin bivak pakai flashlight gitu ya di antara apa sih dinding lereng. Kemudian ada pohon gede yang akar-akar gitu ya. Dia di situ, sementara gue di pintu bivak ya. Terus buat gue ngerasa malam itu lama ya. Akhirnya gue gali lubang, terus gue taruh parafin di situ. Buat ngangetin tangan gitu ya. Jadi kalau dulu itu ada namanya kalau di jalan ya, kalau kita sambil naik gunung itu untuk menunggu teman di belakang atau di depan, kita istirahat kan karena dingin ya. Kita gali lubang ya, kita taruh parafin di situ. Terus kita ngangetin gitu ya. Karena di gunung kan nggak boleh bikin api unggun. Jadi persiapannya ke situ ya. Itu gue ngeliat jam ya Bang, lama banget gitu loh. Kayak tuh waktu malam itu bergerak lambat ya. Masih gue liat beberapa kali ngeliat jam tuh jam 11, jam 1 segala macam ya. Nah saking gue bete-nya juga, akhirnya gue tidur ya, gue ketiduran. Sempat gue cek denyut nadi, gue cek juga hipotermianya sudah mulai denyut nadi udah mulai normal ya. Denyut nadi udah mulai normal. Si Rizka ini. Iya, walaupun nggak 60 per detik ya, itu di bawah 40. Lemah berarti. Ya. Nggak terlalu masih setengah lah, sedang lah itu. Nah, gue sempat ketiduran Bang. Terus tiba-tiba sekitar jam berapa ya, 4:30 gue kebangun ya. Gue ngeliat ke atas itu kan udah mulai fajar sidik ya, batas antara gelap dan terang ya. Itu gue cek, gue lagi mau cek si Rizka ya. Pas gue lihat itu, tiba-tiba di dalam bivak itu dia nggak ada ya. Dia nggak ada. Tinggal lu sendiri nih Bang. Iya, gue berpikir mungkin cuma sekedar keluar kencing atau apa gitu kan. Tapi nggak mungkin lah, dia nggak mungkin berani karena ini bukan di jalur. Kalau misalnya dia mau keluar kencing ya, otomatis dia pasti bangunin gue kan. Gue curiganya gitu. Kok dia nggak apa gitu kan? Nggak negur gue nggak apa? Atau mungkin gue berpikir gue terlalu lelap gitu tidurnya. Nah, akhirnya gue coba cari, gue sambil panggil. Satu hal yang gue takutin adalah dia balik lagi ke tempat mana gitu kan, kemudian dia terperosok lagi. Itu yang gue takutin ya, karena emang kondisi dia udah masih nggak stabil. Itu gue panggil nggak ada sautan ya, gue balik lagi. Sempat gue masak kopi segala macam, terus gue ngerokok dulu, obat gitu ya. Setengah jam gue tungguin, nggak ada juga, nggak kelihatan juga. Itu udah mulai panik tuh Bang. Udah mulai panik, terus gue bangun lagi. Gue puterin ya, satu areal itu gue puterin sampai gue naik lagi ke arah tempat dia jatuh. Itu gue susurin, jejak nggak ada. Yang tuh gue temuin cuma barang ceceran yang kemarin itu, pas malam itu ya. Akhirnya gue balik lagi ke bivak gue. Gue turun lagi lebih jauh ke mana, ke lereng. Sambil gue teriak-teriak, itu nggak ada sautan. Itu gue udah mulai panik ya. Gue takutnya kayak gejala lu kalau misalnya tidur sedang sleepwalking, sedang tidur gitu ya. Atau mungkin hal-hal yang mistis atau apa gitu kan. Saking paniknya gue sampai gue lihat juga udah sejam setengah lebih ya. Itu jalan udah agak terbata-bata gitu kan. Nah, tiba-tiba gue kesandung akar. Gue jatuh, guling-guling. Depan gue ada pohon besar ya, terus ada akar juga, kepala gue sempat kebentur. Nah, begitu gue bangun,
ada satu apa ya, suatu hal yang gue apa sih, kayak gue penasaran gitu ya. Gue penasaran, gue liatin gitu ya, kok kayak mirip tangan gitu kan. Akhirnya gue ambil ranting, gue deketin di antara lumut-lumut sama ranting-ranting sama daun-daun kering ya. Ternyata apa ya, kayak tangan begini bang, tapi udah tengkorak gitu. Tulang doang tuh berarti. Ya, tulang. Terus di sini ada bekas baju-baju sobek gitu ya, yang sudah ketiban-tiban sama apa sih, ranting-ranting sama lumut-lumut juga kan. Saking penasarannya gue ya, emang gue orang jiwa penasaran kali ya. Itu gue ambil ranting lagi, terus gue buka gitu ya, gue tarik gitu, gue congkel, gue balikin. Di bajunya itu ada kayak tulisan nama ya di sini ya. Tahu namanya siapa? Namanya Rizka Aninda. Lah yang lu temuin itu dong? Gue langsung berpikir apa sih, pikiran gue langsung macam-macam ya. Itu gue langsung checking bang, langsung gemeteran gitu. Tapi gue masih penasaran bener nggak yang gue lihat ya. Akhirnya gue pakai rantingnya tadi, gue naikin. Nah, di antara baju yang sobek-sobek yang udah apa sih, udah kusut, udah apa gitu kan, udah campur tanah segala macam. Nah itu ada kertas yang nonjol ya di kantongnya itu, gulungan ya. Terus gue tarik, gue ambil, gue penasaran. Itu kertasnya udah sobek ya, udah sobek bagian ujung-ujungnya ya, kayak apa sih, udah basah juga. Sambil gemeteran gue buka. Ada satu tulisan yang gue ingat ya, yang bagian bawah itu tulisannya maafin Ica, tapi udah agak hilang gitu ya. Itu kan yang tulis? Itu yang tadi gue bilang apa namanya, tiba-tiba pikiran gue langsung kacau ya pada itu ya. Gue baru kali itu ngalamin sesuatu yang kayaknya nggak mungkin gitu loh. Akhirnya dengan gemeteran gitu ya, kertasnya gue ambil, gue panik bang ya. Waktu itu gue panik ya. Pikiran gue ada apa ya, malam yang gue temuin namanya Rizka yang terperosok di lereng, kemudian tiba-tiba gue jatuh di atas baju kusut yang tulisannya namanya Rizka Aninda. Spontan gue naik, gue panik, jatuh bangun tuh gue ngerangkak terus ke arah bivak gue sampai keperosok lagi gitu kan. Nah sampai gue di tempat bivak itu gue ambil keril ya. Panik bang, gue takut ya. Ini pertama kali gue ngalamin satu kondisi yang di luar yang gue nggak ngerti sampai hari ini ya. Yang biasanya kita packing rapi gitu ya, di malam di hari itu packingan tuh kayak udah kayak keris gitu ya. Gue main masukin aja semua baju-baju gitu. Terus udah gue nggak ngeliat apa-apa lagi ya. Pokoknya gue lari-larinya, pikiran gue harus nemuin ujung punggungan. Sampai gue ketemu jalur utama. Gue sampai kerangkak gitu. Nah sampailah gue di punggungan, gue lari terus ya, gue terabas terus, semak-semak gitu ya. Pikiran gue udah kacau ya waktu itu ya. Gue pokoknya di otak kepala gue lari sejauh-jauhnya sampai ketemu jalur utama. Nah begitu ngelewatin lereng, depan gue tuh semak-semak alang-alang tinggi-tinggi gitu ya. Di depan gue tuh ada kayak orang ya, lagi lagi berdiri ya. Dari kejauhan itu gue lihat, gue sempat diam dulu bentar ya. Gue bilang apaan sih ini, ada apa sih, ngapain lagi orang di situ nggak jalan-jalan ya. Akhirnya gue samperin aja kan, karena gue udah bete juga kan. Begitu gue ngedeketin, ternyata kakek itu jenggotnya panjang warna putih, terus kemudian di kepalanya itu diikat pakai tali rapia bang. Tali rapia, terus di pinggangnya sobek-sobek gitu ya, celananya juga sobek-sobek ya, diikat pakai tali rapia. Terus tali rapinya itu dijuntain ke bawah, dan di bawah itu diikat sama botol-botol mineral sekitar ada 7 sampai 10 biji lah. Nah itu diseret-seret sama dia, dan kakinya pincang itu sambil jalan sambil begini. Kayak nalau ya, gitu ya, jangan ojo gitu. lewat kene dek, ojo lewat kene. Gue masih bingung nih, maksudnya apa ojo lewat kene? Gue tahu itu jangan lewat sini gitu. Tapi karena gue masih keadaan panik ya, karena peristiwa yang tadi itu, akhirnya gue lewatin aja sambil gue bilang enggak pak. Nah tuh kakek itu tetap ngeliatin gue sambil diseret-seret kakinya sambil jalan begini, sambil teriak-teriak, dek aja lewat kene dek,
Ajay kayak Purwanto kata dia. Apaan tuh? Gue diam. Dia sebut nama satu Purwanto ya. Gue nggak pedulin itu kan. Yang penting gue lari sejauh-jauhnya kan. Gue udah di ngalamin kondisi yang gue nggak habis pikir apa yang terjadi gitu ya. Tiba-tiba gue ditemuin lagi sama kakek-kakek ya, jalannya pincang ya. Gue yakin semua pendaki kalau ngeliat kayak gitu juga pasti creepy ya, takut creepy ya, mikir lah ini apaan gitu kan. Nah gue lari tuh sampai jatuh ya. Sekali-kali gue jatuh bangun. Nah, saking capeknya gue duduk sebentar ya. Gue bakar rokok aja tuh sampai shaking bang, sampai gemeteran gue. Jatuh lagi berapa kali jatuh. Begitu gue nyender, gue nengok ke belakang gitu ya, di batu itu, ternyata batu itu tulisannya apa? In Memoriam Purwanto bang. Gue langsung inget, langsung flashback ke si kakek-kakek ini. Ngomong bahasa Jawa itu kan. Ini Purwanto maksudnya apa lagi gitu kan. Sementara si kakek-kakek itu tetap dari kejauhan tuh masih begini. Jangan gitu. Purwanto ngomong gitu. Akhirnya gue makin panik ya. Triple apa sih yang bikin gue shaking ya. Akhirnya gue ngerokok tuh sampai jatuh terus ya. Gue ngerokok lagi, jatuh lagi. Akhirnya gue bangun, gue lari nembusin alang-alang. Akhirnya ketemu jalur utama. Jadi posisinya ini alang-alang nih, ini lereng nih, lerengnya gue lari begini, terus di sini alang-alang, di sini kakek-kakek gitu. Nah, ternyata ini lintasan jalur utama. Jalur bener tuh. Jalur utama ya, jalur bener. Berarti kalau misalnya kalau misalnya dilihat, berarti lokasi gue potong jalurnya itu terlalu jauh gitu. Sementara jalur utama di sini, gue dari arah sini gitu. Nah akhirnya gue senang ya. Kondisi gue lihat jam itu udah sekitar jam 9:30 ya, udah agak terang juga. Terus akhirnya gue ngikutin jalur utama ya, nggak jauh. Ternyata depan gue tuh ada 3 orang pendaki ya. Temen lu bukan temen gue. Ada 3 orang pendaki. Saking capeknya, saking ngos-ngosan gue gitu, gue mau teriak, gue mau nanya ya, mau kyuk, mau apa gitu. Gue udah gak kuat nih. Akhirnya gue deketin, gue pukul punggungnya yang belakang kan. Bang gitu kan. Tiba-tiba dia balik, dia semuanya jatuh bang, kaget. Ya Allah gitu, gurang gitu. Kaget ya. Akhirnya dia kesal sama gue kan. Bang lu jangan ngagetin gue gitu kan. Lu jangan ngagetin gue nih. Lu gak lihat apa tadi yang gue temuin? Akhirnya gue tanya kan, emang abang temuin apa gitu. Lu lihat gak tadi tuh kakek-kakek? Yang Purwanto bukan bang? Iya yang Purwanto. Nah ternyata si pendaki yang 3 orang ini bertemu juga dengan si kakek-kakek ini. Yang ojo lewat gitu. Ini ya. Karena jalur lintasan kan dia di sebelah sini ya. Sementara kakek-kakek itu di sebelah sini ya. Akhirnya gue ngerasa alhamdulillah gitu ya. Ternyata kakek-kakek ini adalah orang. Orang beneran. Iya orang beneran. Nah akhirnya gue bilang nih, abang dari mana? Mereka bilang mereka tuh anak universitas terbuka ya di Pondok Cabe ya, 3 orang pendaki. Terus tujuannya Hargodumilah. Gue bilang ya udah, saya juga mau ke sono. Bareng kan nih? Kalau abang sana bareng ya sama gue ya. Gue nggak teman gue udah nungguin di depan. Akhirnya kita jalan beriringan. Tapi ternyata si pendaki ini 3 orang ini dia nggak lanjut ya. Dia sampai ke pos yang Brakseng ya, dia istirahat. Brakseng. Dia bilang sama gue, sorry bang, gue nggak lanjut nih, gue mau istirahat aja dulu di sini. Akhirnya ya udah, gue mutusin untuk jalan lagi kan. Singkat cerita, sampai yang gue di pertigaan antara Hargodumilah dan Hargodalam, ada orang juga kayak peziarah ya. Peziarah, gue tanya lokasi Mbok Yam di mana, dikasih tunjuk sama mereka. Akhirnya gue ke arah situ. Singkat cerita kan gue ketemu teman gue ini yang di Mbok Yam bang ya, yang 3 orang itu. Kesan pertama mereka kan marah-marah tuh. Terus sempat nanyain ya, lu kenapa sih lu di mana gitu ya? Harusnya kita summit nih, ketemu sunrise. Gara-gara lu kita nggak sunrise nih. Lu kenapa gitu? Nah akhirnya gue mau cerita. Gue berpikir kalau gue cerita modelnya gue kayak teman gue Indri. Jadi Indri itu di tongkrongan itu nggak diterima sama anak karena dia punya kemampuan untuk melihat yang gitu-gitulah. Yang kemampuannya dia itu didapat saat dia jatuh di lereng yang tadi gue cerita tuh, yang mangku bapaknya. Ya. Terus udah gitu kan di kampus kan ada beberapa peristiwa juga yang kesurupannya teman gue tuh Teresia yang mau lompat dari lantai 3. Terus ditolongin sama Indri.
Terus pakai kemampuannya dia. Kalau misalnya abang pernah lihat Ustadz Guntur Bumi ya. Oke. Ya, kalau ini versi Katolik bang. Jadi dia punya apa sih kalung salib ya. Kalau misalnya ngobatin atau pengusiran roh halus ya. Kalau pernah nonton film Exorcist gitu. Exorcist ya. Dia pakai doa Bapa Kami, doa Rosario gitu. Kebetulan gue hafal karena gue sempat bagian dari mereka gitu ya. Jadi karena gue terpikirkan tiba-tiba gue keinget si Indri ya. Akhirnya gue nggak jadi cerita. Nggak jadi cerita karena gue tahu respon pertama yang dari temen gue pasti gue dibully gitu ya. Dan apa namanya di tongkrongan gue nggak akan diterima. Akhirnya gue bilang sama temen gue ketahan karena faktor cuaca yang nggak bagus gitu ya. Karena gue ketahan di bawah, gue kesasar, gue nggak nemu jalur. Akhirnya gue ngebivak lah. Terus udah gitu gue ketemu kakek-kakek yang juga ternyata pendaki dari Universitas Terbuka ketemu juga. Itu gue ceritain juga sama anak ya, bahwa itu orang. Nah akhirnya gue minta izin ya sama temen gue ya buat summit. Karena gue butuh dokumentasi historis untuk kita ngajuin ke jurusan ya. Ada dokumentasinya tapi di kampus bang ya. Kalau misalnya kesana gue mesti izin dulu untuk ngambil ya. Ya nggak usah lah. Nggak usah ya. Ribet ya. Oke, jadi singkat cerita gue izin untuk summit sebentar, walaupun nggak dapat sunrise ya. Gue turun lagi ke bawah, ketemu teman-teman, terus gue bilang sama anak ya, nanti turun gue izin untuk pulang kampung ya, gue bilang sama anak ya, karena nyokap gue nitip bingkisan sama baju buat nenek gue di kampung gue di Pemalang, Comal ya. Nah gue izin sama teman gue kayak gitu. Akhirnya begitu turun alhamdulillah lewat tempat tadi kita akhirnya gue nyaranin buat teman-teman kita mendingan turun jangan motong jalur ya. Teman-teman juga sebenarnya motong jalur juga. Karena makanya mereka sampai lebih cepat ya. Cuma motong jalurnya mereka pada saat terang gitu ya. Kalau gua kena gelap. Nah, akhirnya kita turun nggak lama ya, sekitar jam 5 sore kita nyampe di base camp AGL. Nah, lagi-lagi gue bilang sama temen gue pulang duluan ya. Karena gue udah telat nih ngasih titipan sama nenek gue di kampung. Dan di situ bang, peristiwa yang gua di atas ya, yang gua ketemu Rizka gitu ya, tulang gitu, itu gua keinget mulu ya. Sampai saat ini pun gua keinget ya. Terus gua penasaran ya, antara percaya atau enggak, gua cuma mau mastiin aja gitu ya, bener nggak sih apa yang gua rasain di atas. Salah satunya adalah apa yang diceritakan Rizka pada saat di atas itu. Dia sempat bilang sama gua, bang nanti kalau misalnya turun abang sempetin ya mampir ke tempat gua gitu kan, di Malang. Iya dia cerita tuh, dia bilang gitu. Nah di rasa penasaran gua itu ya, gua coba mau bener nggak sih gitu ya, atau gua halusinasi atau apa gitu ya. Akhirnya gua nggak pulang kampung, gua melipir. Gua izin sama anak tuh pulang duluan ya, sesuai sama yang diarahin sama Rizka ya. Sampai di terminal Malang nanti naik angkot ke satu kampung, nanti sampai situ tanya aja sama siapa aja gitu kan, nanti ketemu kok, gampang kok nyari saya gitu kan. Nah akhirnya gue ikutin apa yang gue inget ya pada waktu malam itu. Nah di depan, setelah gue turun dari angkot ya, depan satu jalan kecil ya, jalan kampung gitu, itu ada tukang sayur. Gue sempat tanya ya, Bu, rumahnya bapak ini, istrinya yang ibu ini gitu ya, gue nggak sebut nama ya, di mana ya. Gue kaget ternyata si tukang sayur ini bilang, oh itu saya tahu, abang lurus aja, nanti kalau ketemu ada pos kecil gitu ya, nanti di situ, nggak jauh dari situ. Itu gue kaget yang pertama di situ ya. Akhirnya gue makin penasaran, gue telusurin jalan tuh jauh banget bang, sekitar sejam setengah yang gue jalan ya. Akhirnya gue nemu satu rumah ya, pakai tiang-tiang gitu, tiang kayu gitu ya, depannya ada apa sih kayak mester gitu. Akhirnya gue coba beraniin diri ya buat masuk ya. Gue salam dulu, terus ternyata ada yang buka, itu ibu-ibu ya, sekitar umur 38-an ya, kurang lebih segitulah, parubaya lah. Akhirnya gue tanya sama dia, Mbak, ini bener nggak rumahnya bapak ini gitu? Oh iya bener. Adik siapa?
Akhirnya gue bilang, saya Agus dari Jakarta, pengen ketemu sama bapak atau ibu, ada gitu. Oh ya, masuk aja dulu, masuk gitu. Nah akhirnya gue masuk ke dalam. Terus gue tanya lagi, kalau Bu Ratihnya ada nggak? Terus dia bilang, saya Ratih, kata dia. Gue kaget bang ya. Itu kaget gue yang berikutnya. Abang tau Ratih? Ratih kakaknya. Iya kan dia cerita kan. Iya, kakaknya si Rizka ya. itu. Dua bersaudara, Rizka dan Ratih ya. Akhirnya gue diem ya. Gue diem terus dia tanya, ada maksud apa, kata dia. Terus gue bilang, gue nggak bisa ngomong apa ya, gue speechless asli ya. Gue tiba-tiba semua tuh apa sih, memori gue langsung terak ke belakang gitu, kayak flashback gitu ya. Kayak diputar gitu ya, kayak diputar di waktu gue ketemu pertama kali sama Rizka gitu. Akhirnya gue shaking ya, gue gemeteran, gue ngambil sesuatu dari tas waistbag gue. Saya mau nyampein ini sama ibu, katanya. Terus kaget ya, si Barat ini kaget, ibu siapa gitu kan. Ibunya Mbak, saya bilang kan. Gue bilang gitu kan, surat apa, kata dia. Akhirnya sama dia diambil. Gue bilang baca aja, gue bilang. Itu surat itu udah lusuh ya bang, udah lusuh, udah apa gitu kan. Emang apa sih, ada missing teks ya, yang hilang banyak gitu ya, karena emang udah lama mungkin ya. Pas dibuka, tiba-tiba dia nangis, terus dipegang itu apa, kertasnya, terus dia begini kan. Gue tanya, ibu mana gitu kan. Dia bilang, dia cerita, ibu udah nggak ada dek, kata dia kan. Ibu udah meninggal 3 tahun yang lalu, dia bilang. 3 tahun yang lalu ya? Ya dia cerita kayak gitu. Terus gue diam lama sambil apa, ngeliatin dia tuh apa ya mukanya ya. Gue kalau inget tuh, gue nggak tahu deh, gue mungkin saat itu gue juga nangis ya. Jadi dia bilang, ibu udah meninggal 3 tahun yang lalu karena terbeban anaknya yang paling disayangin itu nggak pulang-pulang setelah melakukan pendakian gunung. Ya gue akan terpikir itu Rizka gitu loh bang. Akhirnya gue minta maaf gitu ya. Gue ceritain apa adanya. Gue nggak tahu Mbak percaya atau enggak apa yang gue temuin di sana. Cewek rambut segini gitu ya, kulit hitam. Ya akhirnya ditunjukin fotonya, foto album dia gitu ya. Nah, itu mukanya Rizka bang. Sesuai itu sama yang di atas gunung? Ya sesuai. Akhirnya gimana ya, gue bilang sama ini ya, sama Mbak Rati gitu ya, saya nemuin ini apa sih, satu kayak kerangka gitu. Kalau misalnya Mbak Rati berkenan untuk balik lagi ke sana, untuk saya turunin gitu. Cuma gimana ya, akhirnya Mbak Rati bilang ya, dia nggak mau ungkit-ungkit lagi masalah itu gitu loh. Dia udah cukup ya udah cukup kehilangan adiknya, terus kehilangan nyokapnya juga kan, meninggal juga kan, bapaknya juga udah meninggal ya. Jadi dia tinggal di situ sekarang sama keluarganya. Akhirnya gue minta izin untuk diantar ke makamnya si Rizka. Itu penasaran gue yang berikutnya ya. Nggak lama akhirnya gue sama Mbak Ratih jalan nggak jauh dari situ ada pemakaman apa kampung gitu ya. Gue diantar di situ. Ada 2 makam bang, 2 makam. Yang satu nyokapnya gitu ya. Terus yang satu lagi makamnya ada tulisan Rizka Aninda gitu ya. Terus Mbak Rati bilang ini makam ini kosong gitu. Akhirnya lagi-lagi gue bilang ya sama Mbak Rati, kalau misalnya Mbak Rati mau, insya Allah saya bilang sama teman-teman gitu ya untuk kembali ke sana untuk nurunin gitu. Tapi lagi-lagi Mbak Rati bilang nggak usah gitu kan, biarin si Rizka itu sudah tentram sana gitu ya. Jadi nggak apa ya, nggak mau ada pemindahan gitu loh bang. Akhirnya sudah, karena Mbak Rati bilang kayak gitu, singkat cerita ya sudah, gue akhirnya izin pamit gitu ya, pamit pulang ke kampus ya, ke Sekre. Terus ketemu teman-teman juga, sempat mereka bilang juga kan, lo katanya pulang kampung lo, kok cepet banget udah nyampe gitu. Gue bilang ya, gue nggak lama-lama lah di kampung lah.
karena bentar lagi kita mau ngadain pelatihan ya di Mapala ya. Gue alasannya gitu ke anak-anak ya. Ada satu tempat temen gue namanya Jono ya. Jadi kita sahabatan tuh, gue, Jono sama Indri ya. Tentang teman-teman ini udah gue ceritain ya di beberapa video gue ya. Ada cerita tersendiri tentang mereka gitu ya. Si Jono sempat ngajak gue tuh ke Romo. Romo. Ya. Romo. Okay. Romo itu gurunya si Indri. Itu juga gue sempat ceritain ya di video Pasar Setan Sindoro. Bagaimana gua, Indri, Romo dan Jono itu kita melakukan pengusiran roh halus di Bintaro. Sampai tempatnya Romo, sebelum ke tempatnya Romo ya sempat ketemu sama teman-teman juga. Ada beberapa juga yang gue ceritain ya. Akhirnya mereka tuh sesuai dengan ekspektasi gue ya, gue dibully ya. Dibully dan gue disuruh cek ke psikiater otak gue. Jadi yang bisa nerima cerita ini adalah gua, si Indri dan si Romo. Dan setelah itu kan gue terlibat di satu komunitas yang bersama si Indri. Indri ini KMK, keluarga mahasiswa Katolik ya. Sama si Romo. Romo itu suka dia punya kemampuan bang, suka kayak membaca atau apa gitu ya, suka nyembuhin juga ya. Nah gue ceritain apa adanya sama si Romo. Menurut penglihatan dia, korinnya Rizka ini nempel ikut gitu ya selama beberapa tahun ke depan gitu ya, sampai sempat pasti ada satu peristiwa juga yang akhirnya melibatkan Rizka juga di dalamnya gitu. Ya, next mungkin ya kalau ada kesempatan lagi. Menarik juga nih, gue penasaran, bisa aja nih. Tapi dari pendakian itu udah sampai situ tuh ujungnya tuh. Iya. Itu yang gue bilang tadi, paradigma gue untuk sesuatu yang hal-hal yang tidak masuk akal di si pendakian gitu ya. Lu harus kosongin ruangan lu sebelah kiri ya, untuk bisa menampung atau mencerna cerita itu yang sebenarnya bisa diterjemahkan gitu secara akal ya. Karena setelah itu gue balik ke abang gue ceritain juga. Akhirnya kita sepakat, gue dikasih satu buku ya, satu kitab ya untuk gue belajar tentang masalah korin. Emang dulu belum belajar tentang korin tuh? Kita nggak tahu. Nggak tahu soal kayak gitu tuh. Nggak tahu. Kita tabu. Bahkan kan ada sematan friks ya buat teman-teman yang punya kemampuan, termasuk si Indri ini kan. Karena kan kiraan halu gitu kan. Halu atau segala macam gitu. Cuma ternyata di kitab itu dijelasin ya tentang korin itu sendiri, bahwa mereka sebenarnya ada, dan sahabat yang paling dekat ya, atau teman yang paling dekat dengan kita 1x24 jam ya, selain Tuhan ya, itu adalah korin itu sendiri. Korin. Iya. Gitu bang. Setiap manusia punya itu korin. Setiap manusia punya ya. Dan setiap teman-teman juga di luar sana juga yang paham satu frekuensi ya. Ada berapa banyak pendapat ya tentang masalah korin ya. Gue takut salah ngomong kayak kemarin. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, gimana cara taunya dia korin apa bukan? Bisa aja nih korin si Aldi kan? Oke, benar. Ya kan? Di kitab itu dijelaskan, yang gue baca ya, gue disclaim dulu ya. Mungkin teman-teman sana mungkin beda paham ya. Kalau yang dari gue, korin itu ada 4 ya. 4, 3 dari jenis malaikat, rokib, atid ya, yang nggak bisa disogok tuh ya bang ya. Iya nggak bisa. Nggak bisa. Yang lain mah bisa. Yang lainnya. Yang berikutnya adalah Hafiz ya, malaikat Hafiz yang ada di otak sebelah kanan. Yang satu lagi korin dari jenis jin yang sebelah kiri. Oke. Jadi pertempuran kita di kepala, pergolakan kita antara baik dan buruk itu adalah pertempuran antara Hafiz, korin yang malaikat, dan korin yang jin ini. Dan kalau manusia meninggal ya, karena yang tadi gue bilang si korin ini umurnya kan panjang ya. Kalau manusia kan umurnya sampai 60 tahun. Nah kalau korin ini kan bisa lebih dari 60 tahun, sesuai dengan kehendak Allah mematikan dia gitu ya. Iya. Karena kan bisa jin 100 kan. tahun ya, karena jin bisa 100 tahun tuh 200 tahun ya. Nah begitu si hostnya meninggal ya, karena dia saking sayangnya, saking cintanya sama hostnya selama hidup, ya, lu kalau idola gimana sih? Lu akan menyerupai dia dengan kayak baju sama gitu kan, omongan sama, muka sama segala macam gitu ya. Jadi yang mungkin teman-teman yang bilang bahwa arwah gentayangan atau apa segala macam, itu sebenarnya korin yang mewujudkan seperti hostnya pada waktu dia hidup. Oke. Di buku itu menjelaskan seperti itu ya. Oke, menurut buku itu ya. Bukan menurut EP ya. Gue disclaim dulu, maaf. Oke, menurut buku itu, tapi jadi masuk akal nih. Jadi bukan
setan gitu kan. Ya, emang dari jenis jin ya. Makanya kadang-kadang kan ada manusia yang sudah meninggal gitu ya, tapi korinnya ini masih berputar atau beredar gitu ya, mencari host yang menurut dia bisa untuk ditemani gitu loh. Oke. Makanya ada beberapa pernyataan bahwa manusia itu korinnya banyak ya. Korin pribadi satu, tapi teman-temannya ini banyak gitu yang mengikuti dia selama perjalanan itu. Kayak misalnya yang gue ceritain ini, gue naik gunung ke Gunung Lawu, ya beberapa korin itu nempel atau ngikut ya, karena ada satu ruang di badan lu yang mereka suka. Dan itu nempel ke Bang Epe. Iya. Tapi sekarang udah nggak ada ya. Sekarang udah nggak ada. Gue disclaim kan udah ada. Gue udah rukyah. Gue udah rukyah. Udah rukyah? Rukyah mandiri. Oh mandiri. Ya. Berarti udah bener tuh, udah nggak ada lagi tuh. Insya Allah udah nggak ada lagi. Kecuali korin pribadi. Karena korin pribadi itu nempel sampai mati ya. Sampai kita mati gitu. Menarik nih. Bang Epe itu berarti suka open trip juga kan, Bang Epe pendaki gitu ya? Suka buka gitu juga gak sih? Iya, ada beberapa kali kita ngadain ya, karena gue tergabung juga di beberapa komunitas di Bekasi ya. Kayak yang paling dekat ini, insya Allah kita mau ngadain pendakian bersama ke Gunung Rinjani di tanggal 6 sampai tanggal 12 Mei. Itu Mei itu ke Rinjani itu? Via jalur Sembalun Torean. Oh menarik tuh. Jadi kalau mau gabung ini ada kuotanya nggak nih? Ntar pada gabung habis kuotanya nih. Kita target 100 orang bang. Di situ kita turunin tim evakuasi atau tim ranger 13 orang ya. Dan kita pegang frekuensi wilayah, komunikasi wilayah di 3 arah ya. Di Ranger Sembalun, Ranger Torean, dan Basarnas Lombok. Jadi aman ya? Jadi insya Allah aman. Dan semua di cover. Sistem pendakian kita pakainya mentoring dan guardian. Jadi setiap kelompok itu akan di cover sama mentoring 2 orang atau 3 orang. Yang pengalaman dan sertifikasi di Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Ini netizen boleh ikut nggak? Silakan, boleh. Merapat aja langsung netizen yang pada mau ikut langsung ke EP. Open trip Bang Epe, hubunginya kemana nih Bang? Langsung ke IG gue di ep.mandala. Langsung aja hubungin ke sini atau klik link di deskripsi. Oke Bang Epe. Siap. Nih makasih banyak nih udah mau cerita tentang pendakian ke Gunung Lawu tahun 99. Tapi menarik tuh tadi lanjutannya tuh. Mungkin kita bisa cerita-cerita lagi. Boleh, ya. Siap. Tinggal diatur. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita halo selanjutnya. Gua Joe sama Bang Epe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Oke.